Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. NIM 202101010456, Prodi PGMI kelas B. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tugas 6, yaitu tentang konsep ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dan pengaruhnya terhadap kehidupan di masyarakat. Yang pertama, konsep IPTEK dan masyarakat. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam setiap diri manusia yang tumbuh sejak dilahirkan. Oleh karena itu, manusia yang normal sudah pasti memiliki pengetahuan. Pengetahuan mempunyai sifat yang acak dalam kehidupan yang semakin berkembang dan penuh tantangan. Nilai fungsionalnya tidak mencapai optimal untuk menghadapi tantangan dan pemecahan masalah yang rumit. Yang kedua, ciri-ciri ilmu sebagai berikut. Disusun secara sistematik, ada objek kajiannya, ada ruang lingkup kajiannya menggunakan suatu metode tertentu. Yang ketiga, 5 sifat pokok teknologi yang perlu dipahami, antara lain ilmu pengetahuan dan praktik atau percobaan merupakan persyaratan untuk tumbuh dan berkembangnya teknologi. Teknologi yang dikuasai akan berkembang jika sudah terbagi dan termanfaatkan. Yang kedua, teknologi dapat berupa kompetensi yang melekat pada diri manusia, dapat berwujud fisik yang melekat pada mesin dan peralatan, maupun informasi yang berwadah oleh sistem dan organisasi. Teknologi sangat diperlukan oleh manusia, baik berupa benda, fisik, keahlian, keterampilan, maupun berupa dokumen informasi, misalnya buku, majalah, dan jurnal. Yang ketiga, teknologi tidak memberikan nilai guna jika tidak diterapkan atau tidak terbagi dan tidak terpakai secara tepat guna. Sebagai contoh, Indonesia pernah mengimpor traktor yang dipergunakan untuk mengolah lahan sawah yang luas. Lahan sawah yang luas di Pulau Jawa kecil. Di luar Pulau Jawa, lahannya memang luas tetapi jumlahnya sedikit. Jika alat tersebut tidak efektif karena traktor tersebut tidak berdaya guna dan tidak tepat sasaran. Selanjutnya, yang keempat, sebagai salah satu aset perusahaan, teknologi dapat ditemukan, dikembangkan, atau bahkan tidak bernilai guna jika teknologi yang dimiliki sudah kadaluarsa. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bersifat dinamis dan mempunyai siklus hidup yang panjang. Yang kelima, pada umumnya teknologi digunakan untuk mensejahterakan masyarakat atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Selanjutnya, menurut Lewis Henry Morgan sebagaimana dikemukakan oleh Winata Putra 2003, sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia, maka teknologi juga mengalami perubahan, yaitu yang pertama, zaman liar bawah atau lower savagery, yaitu sejak manusia ada di permukaan bumi sampai ia mengenal bahasa. Yang kedua, zaman liar tengah atau middle savagery, yaitu manusia ditandai dengan adanya kemampuan membuat api dan berakhir dengan adanya kemampuan manusia membuat busur dan panah. Yang ketiga, zaman liar atas atau upper savagery, ditandai dari mulai membuat busur dan panah sampai menemukan peralatan tembikar. Yang keempat, zaman beradab bawah atau lower berbarisan, mulai dari manusia mampu membuat tembikar sampai mengenal budaya tumbuhan dan pemeliharaan binatang ternak. Zaman beradab tengah atau middle berbarisan, mulai dari mengenal bertani secara menetap dan mengenal sistem irigasi. Zaman beradab atas atau upper barbarisan, mulai dari membuat irigasi yang berarti pula sudah mengenal pengolahan besi sampai mengenal alfabet atau huruf. Yang ketujuh, zaman peradaban atau civilization, ditandai dengan penggunaan bahasa, tulisan, dan percetakan sampai sekarang. Alvin Toffler dalam Nursid Samat Majja 2001 mengemukakan 3 tahap perkembangan teknologi, yaitu
Yang pertama, revolusi hijau, industri, dan revolusi informasi. Selanjutnya, peranan iptek terhadap masyarakat terbagi menjadi 4. Yang pertama, interaksi antara masyarakat dan teknologi, otonomi yang diduga dimiliki teknologi, hubungan teknologi dan pendidikan, dan kualitas kehidupan. Iptek dan daya kemampuan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek yang begitu cepat menimbulkan pula perkembangan-perkembangan di bidang sosial. Misalnya, pengaruh penemuan radio mempunyai efek kepada lapangan rekreasi, pendidikan, transportasi, agama, pertanian, dan ekonomi. Pengaruh penemuan baru tersebut biasanya diikuti oleh penemuan-penemuan yang baru lainnya. Masalah-masalah perkembangan iptek. Yang pertama, kebijakan yang sesuai dengan perkembangan iptek. Yang kedua, perlu dipikirkan strategi yang tepat, baik dalam arti prosesnya, hasilnya, maupun peran serta dari perilaku iptek, terutama para peneliti yang harus disediakan fasilitas penelitian yang memadai, misalnya dana dan tenaga. Yang ketiga, sektor produksi. Yang keempat, ragam kegiatan penelitian dan pengembangannya. Pemecahan masalah. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pokok-pokok kebijakan menurut Rahardi Ramelan 2007 sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan nilai-nilai iptek dan membentuk budaya iptek di masyarakat. Yang kedua, mendorong kemitraan riset. Ketiga, mempercepat upaya manufaktur progresif. Yang keempat, meningkatkan mutu produk dan proses produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam penguasaan iptek. Kelima, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan komposisi sumber daya manusia dan iptek. Yang keenam, mengembangkan penataan dan pengelolaan kelembagaan iptek. Pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Bidang telekomunikasi melahirkan telepon dan berbagai fungsi hingga muncul telepon genggam. Yang kedua, kita dapat menikmati hiburan atau peristiwa bahkan yang aktual dari daerah atau negara lain dengan mudah melalui media radio atau televisi. Yang ketiga, tersedianya media perekam dalam bentuk CD atau compact disc. Yang keempat, saat ini kehadiran internet mempermudah kita memperoleh informasi apapun dari negara manapun. Kita hanya duduk di depan komputer, kita dapat menjelajahi dunia. Yang kelima, dengan jasa komputer, pekerjaan perpustakaan menjadi lebih efisiensi. Misalnya akses terhadap informasi dan tukar-menukar data. Proses ahli teknologi. Yang pertama, transfer material, yakni suatu pemindahan teknologi dalam wujud lahiriah dan harfiah dari suatu daerah atau bangsa ke dalam daerah atau bangsa lain. Yang kedua, transfer desain, yakni suatu pemindahan teknologi yang terbatas kepada rancangan teknologi dari suatu daerah atau bangsa ke daerah atau bangsa lain. Yang ketiga, transfer kemampuan, yakni suatu pemindahan keterampilan dan bukan dalam bentuk jasmani atau rancangan. Hambatan ahli teknologi. Yang pertama, hambatan yang timbul dari ketidaksempurnaan pasar teknologi. Yang kedua, hambatan yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan keterampilan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan perjanjian hukum yang memadai untuk memperoleh teknologi tersebut. Karena ahli teknologi merupakan hubungan hukum antara pemberi teknologi dan penerima teknologi. Yang ketiga, hambatan dari sikap pemerintah baik legislatif maupun administratif dari negara pemilik teknologi dan atau negara penerima teknologi. Yang keempat, hambatan sumber keuangan karena tingginya biaya ahli teknologi. Problem ahli teknologi. Yang pertama, jenis teknologi yang dialihkan. Kedua, penilaian atas teknologi pengembangan pendidikan IPS SD 3-35. Cara ahli teknologi dilakukan termasuk harga teknologi, syarat-syarat yang menyertai ahli teknologi, dan penanaman dalam suatu perjanjian lisensi ahli teknologi. Sekian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.